Halo, Sa. Kenapa, Sa? Kita ada tugas fisika ya besok di kumpul. Kayak mana ini? Ih, sumpah lupa aku, Sa. Kayak mana jadi? Itulah nanti bunda marah kalau nggak dibuat. Yaudah, yuklah kita kerjain sama-sama. Udah aku ke rumahmu sekarang ya. Oke, Sa, aku tunggu ya. Oke, bye. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, some of the Jadi, untuk materi yang pertama yaitu gaya gerak listrik induksi. Percobaan yang pernah dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1771 sampai tahun 1867 menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik di ujung-ujung kumparannya. Michael Faraday juga sebagai penemu flux magnetik. Menurut Michael Faraday, medan flux magnetik adalah suatu barisan magnet yang menembus alas dalam arah tegak lurus. Besar flux magnetik dapat ditandai dengan adanya persamaan sebagai berikut. Dengan B yaitu medan magnetik satuannya T, lalu ada A yaitu luas permukaan yang ditembus satuannya adalah meter kuadrat, lalu ada theta yaitu sudut antara magnetik B dengan N, dan yang terakhir ada P yaitu flux magnetik satuannya adalah Weber. Jadi apa sih hubungan antara flux magnetik dengan gaya gerak listrik induksi? Nah, jadi hubungan antara flux magnetik dengan gaya gerak listrik induksi diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan oleh Faraday, yang menyatakan bahwa medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Secara umum, hukum Faraday dapat ditentukan dengan persamaan epsilon sama dengan negatif delta P per delta T. Dengan epsilon yaitu gaya gerak listrik induksi, satuannya adalah volt, lalu ada delta P yaitu perubahan flux magnetik, satuannya adalah Weber, dan delta T yaitu selang waktu. Jika kumparan terdiri dari N lilitan, maka persamaannya yaitu epsilon sama dengan negatif N dikali delta P per delta T. Dengan N yaitu jumlah lilitan. Jika delta T mendekati 0, maka ditentukan dengan rumus berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali dP per dt. Dengan dP per dt yaitu turunan pertama flux magnetik terhadap waktu, satuannya yaitu Weber per sekon. Karena P sama dengan B dikali A dikali cos theta, maka hukum Faraday dapat juga ditentukan dengan rumus berikut. Dengan B yaitu medan magnetik, satuannya Tesla, lalu A yaitu luas permukaan, satuannya meter kuadrat, dan theta yaitu sudut antara magnetik B dengan N atau jumlah lilitan. Nah, salah satu contoh gaya gerak listrik induksi pada kehidupan yaitu induksi listrik pada kompor induksi. Jadi pada kompor induksi ini, ketika kita meletakkan panci logam kita di atas permukaan kompor induksi, dengan cepat medan magnet pada kompor induksi ini menghasilkan arus listrik yang cepat ke panci kita sehingga kita dapat memanaskan makanan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum Lenz. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci, saya akan memberitahu siapa sih penemu hukum Lenz. Penemu hukum Lenz adalah Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah induksi. Arah arus induksi akibat gagal induksi pada suatu rangkaian adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang berlawanan arah pada medan magnetik. Terdapat tanda negatif yang menyatakan arah hukum Lenz, yaitu terdapat pada hukum Faraday.
Hukum Lenz itu terbagi menjadi 3, yaitu magnet diam, magnet mendekati kumparan, dan magnet menjauhi kumparan. Magnet diam adalah jika magnet diam tidak ada perubahan flux magnet yang dilengkupi oleh kumparan, karena flux magnet konstan tidak timbul pada GGL induksi. Selanjutnya, poin kedua, magnet mendekati kumparan. Jika pada kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka teta induksi menentang pertambahan teta U serta arah teta induksi berlawanan dengan teta U. Poin ketiga adalah magnet menjauhi kumparan. Nah, jika pada kutub selatan magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka teta U yang arahnya ke bawah akan berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang GGL induksi. Berikut rumus GGL induksi. Keterangannya adalah epsilon induksi sama dengan GGL induksi, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, A sama dengan luas lilitan kumparan, B sama dengan induksi magnetik. Selanjutnya, akibat perubahan luas komponen. Kuat arus induksi yang mengalir dalam kawat penghantar AB. Berikut rumusnya. Poin kedua adalah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat penghantar AB. Berikut gambarnya. Keterangan dari rumus di atas adalah epsilon induksi sama dengan GGL induksi, B sama dengan induksi magnetik, L sama dengan panjang kawat penghantar, V sama dengan kecepatan kawat penghantar, I sama dengan kuat arus listrik, F sama dengan gaya Lorentz, dan R sama dengan hambatan Ohm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arah arus induksi akibat perubahan luas bidang kumparan. Nah, pada bidang ini terdapat 2 poin, yaitu berdasarkan hukum Lenz. Perubahan flux magnetik terjadi akibat gerakan kawat B ke arah kanan sehingga timbul gaya Lorentz. Poin kedua, berdasarkan tangan kanan. Berdasarkan kaidah tangan kanan, yaitu arah telapak tangan menunjukkan arah F yaitu ke kiri, serta ibu jari menunjukkan arah ke arus induksi. Teman-teman, biasanya saat kita mau tidur, pasti kita mematikan lampu kamar kan? Nah, pernahkah kalian memperhatikan, ketika kita mematikan lampu, pasti lampunya itu nggak langsung mati, nggak langsung padam, tapi redup dulu baru padam. Begitu juga saat kita menghidupkan lampu, lampu ini tidak langsung menyala secara terang. Nah, ini adalah salah satu penerapan konsep induktansi diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya di sini akan membahas materi induktansi diri secara lengkap, jadi simak baik-baik videonya ya. Teman-teman, saat kita menghidupkan lampu, saklar akan ditutup dan lampu akan menyala. Dan pada kumparan akan mengalir arus listrik yang mengakibatkan perubahan flux magnetik dari 0 menuju nilai tertentu. Itulah sebabnya lampu tidak langsung menyala terang saat kita hidupkan. Sedangkan saat kita mematikan lampu, saklar dibuka dan lampu masih menyala sesaat. Karena arus listrik pada rangkaian akan terputus dan pada kumparan akan mengakibatkan perubahan flux magnetik dari nilai tertentu kembali menjadi 0. Itulah sebabnya saat kita mematikan lampu, lampunya tidak langsung padam. Arus listrik yang berubah-ubah pada rangkaian listrik menyebabkan flux magnetik pada kumparan juga mengalami perubahan. Perubahan flux magnetik ini menimbulkan GGL induksi diri yang dapat dinyatakan dengan persamaan epsilon S sama dengan negatif L dikali dengan delta I dibagi dengan delta T dengan epsilon S, GGL induksi diri satuannya volt, L induksi diri satuannya Henry, delta I perubahan arus listrik satuannya ampere, delta T perubahan waktu satuannya sekon. Menurut Faraday, perubahan garis gaya magnetik pada kumparan menimbulkan GGL induksi diri yang dapat ditentukan dengan persamaan epsilon in sama dengan negatif N dikali dengan delta P dibagi dengan delta T. Menurut Joseph Henry, besarnya laju perubahan arus listrik pada kumparan juga bergantung pada perubahan garis gaya magnetik, sehingga dapat dinyatakan bahwa epsilon in sama dengan epsilon S. Negatif L dikali dengan delta I dibagi dengan delta T sama dengan negatif N dikali delta P dibagi dengan delta T. Kita sederhanakan sehingga menjadi L sama dengan N dikali delta P dibagi dengan delta T. Dengan L induktansi diri satuannya Henry, N itu adalah jumlah lilitan, delta P adalah perubahan flux magnetik satuannya Weber, delta I perubahan arus listrik satuannya ampere. Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa induktansi diri pada kumparan sama dengan jumlah flux magnetik yang melingkupi kumparan tiap satuan kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan.
Nah, kita juga dapat menentukan indukansi diri pada pusat solenoida, yaitu L sama dengan N dikali P dibagi dengan I. Karena P itu sama dengan B dikali A, maka L sama dengan N dikali B dikali A dibagi dengan I. Induksi magnetik pada pusat solenoida adalah B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan L, maka L sama dengan N dikali A dibagi I dikali mu0 dikali N dikali I dibagi dengan L. Nah, kita sederhanakan sehingga induktansi diri pada pusat solenoida adalah L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A dibagi dengan L. L itu induktansi diri, satuannya Henry, N adalah jumlah lilitan, A yaitu luas bidang kumparan, satuannya meter kuadrat, L itu panjang pusat solenoida, satuannya meter, mu0 permeabilitas ruang hampa nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan induktansi diri pada pusat toroida dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan L. Maka L sama dengan N dikali A dibagi I dikali mu0 dikali N dikali I dibagi 2πA. Sehingga kita dapat sederhanakan induktansi diri pada pusat toroida adalah L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A dibagi dengan 2πA. A itu jari-jari toroida, satuannya meter. Pemasangan kumparan pada rangkaian listrik dapat menimbulkan gagal induksi. Oleh karena itu, kumparan biasa juga dikenal dengan induktor. Energi yang tersimpan pada kumparan atau induktor dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan setengah dikali L dikali dengan I kuadrat. W yaitu energi yang tersimpan pada kumparan, satuannya Joule. L induktansi diri, satuannya Henry. I arus listrik, satuannya watt arus listrik, satuannya ampere. Induktansi silang. Induktansi silang adalah interaksi antara medan magnet dalam kumparan karena menginduksi tegangan dalam kumparan yang berdekatan. Sebagai ilustrasi, teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Misal kita punya dua kumparan. Kumparan yang pertama ini menghasilkan medan magnet dan menginduksi kumparan yang lain, dan menghasilkan gagal induksi, sehingga untuk persamaan induksi mutual dari kedua kumparan ini berlaku M sama dengan akar L1 L2 atau akar dari induktansi diri masing-masing kumparan. Prinsip dari induktansi silang dalam kehidupan sehari-hari itu diterapkan pada operasi transformator, motor, generator, dan komponen listrik lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas gagal induktansi untuk masing-masing kumparan. Perubahan arus pada kumparan satu akan menimbulkan gagal induksi pada kumparan kedua, begitu juga sebaliknya. Sehingga, sebagai akibat secara matematis, kita dapat tuliskan persamaan gagal induktansi untuk masing-masing kumparan adalah gagal 1 sama dengan negatif jumlah lilitan kumparan pertama dikali perubahan flux kumparan kedua dibagi selang waktunya, sama dengan negatif M atau induktansi mutual dikali perubahan arus kumparan kedua dibanding selang waktunya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan GGL induksi pada generator. Generator adalah sebuah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu, generator mempunyai prinsip kerjanya nih, yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga flux magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Dan di bawah ini adalah rumus agar kita mengetahui berapa besar GGL induksi pada generator, yaitu epsilon in sama dengan epsilon m sin omega T sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. Jadi, dari persamaan GGL induksi pada generator dapat kita simpulkan bahwa untuk memperbesar GGL induksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperbanyak lilitan pada kumparan untuk yang N, yang kedua, menggunakan magnet yang lebih kuat untuk yang B, yang ketiga, menggunakan inti besi lunak pada kumparan untuk yang A, yang keempat, menambah kecepatan putar pada kumparan untuk omega. Selanjutnya, struktur generator mempunyai dua komponen. Yang pertama ada stator dan yang kedua adalah rotor. Stator adalah bagian yang tidak bergerak dalam generator, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar dalam generator.
Lalu, berdasarkan arusnya, generator dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada AC. AC adalah generator dengan arus bolak-balik. Dan yang kedua adalah DC. DC adalah generator dengan arus searah. Lalu, apa sih bedanya generator AC dengan generator DC? Nah, jadi di generator AC, yang pertama dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik. Dan yang kedua, tersusun dari dua buah cincin putar sehingga berputar 360 derajat. Dan yang ketiga, tidak mempunyai komutator atau cincin belah. Dan yang keempat adalah statornya berupa kabel dan rotornya berupa magnet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik atau AC tanpa mengubah daya totalnya. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada dasarnya, transformator terdiri dari dua kumparan, yaitu primer dan sekunder, yang dililitkan pada inti besi bersama. Tegangan yang masuk melalui kumparan primer akan menghasilkan medan magnet yang kemudian ditransfer ke kumparan sekunder, sehingga mengubah besar tegangan keluaran. Transformator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sesuai kebutuhan. Misalnya, listrik yang dihasilkan pembangkit listrik umumnya memiliki tegangan tinggi yang perlu diturunkan untuk pengguna di rumah tangga. Rumus transformator adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Vp tegangan pada kumparan primer, Vs tegangan pada kumparan sekunder, Np jumlah lilitan pada kumparan primer, dan Ns jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Rumus tadi berasal dari prinsip bahwa perubahan medan magnet di sekitar kumparan menyebabkan tegangan dihasilkan. Hubungan antara lilitan kumparan dengan tegangan adalah langsung proporsional karena semakin banyak lilitan, semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Jika kita mempertimbangkan efisiensi transformator yang sempurna tanpa rugi energi, maka daya kumparan primer dan sekunder harus sama. Berarti Pp sama dengan PS. Vp kali Ip sama dengan Vs kali Is. Nah, Pp itu daya pada kumparan primer, PS itu daya kumparan sekunder. Kalau Ip arus pada kumparan primer dan Is harus pada kumparan sekunder.